Penuhilah hati kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, seperti bejana yang siap dibentuk. Biarlah hati kami pun siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Jiwa kami yang haus akan firman-Mu, kiranya Engkau memenuhi dahaga kami ini. Urapilah kami semua, baik yang mendengarkan dan memperdengarkan kebenaran firman-Mu ini. Telinga hati dan pikiran kami, supaya tertuntun terpimpin Roh Kudus menjaga, memelihara, mengarahkan, sehingga firman bukan hanya didengar, tetapi mampu kami lakukan dan kami hidupi di dalam kehidupan kami masing-masing. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Kau yang mengganggu fokus pikiran kami dalam mendengarkan sabda Tuhan, kami berdoa satu hati di dalam nama Yesus. Tuhan, kami hancurkan itu dan kami mau tundukkan diri kami, hati kami, telinga kami, pikiran kami, tertuju hanya kepada firman Tuhan. Berbicaralah Engkau pada kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memulai khotbah ini saya ingin mengajak kita untuk masuk ke dalam suatu perenungan. Mari kita renungkan, kalau kita berada dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kumpulan begitu ya, tetapi kemudian orang tanda petik tidak bisa menerima keberadaan kita, menolak keberadaan kita. Saudara-saudara, saya membayangkan itu orang yang tertolak, orang yang tidak terterima dalam sebuah komunitas, entah apapun alasannya. Mungkin ketika kita dalam komunitas berjemaat di gereja seperti ini, ketika ada orang-orang yang mungkin kita rasa dia secara profesi tidak baik begitu ya, kita akan mencibir dia. Mungkin kalau di antara kita ada duduk yang kita tahu seorang PSK mungkin, kita mungkin akan berpikir dia, kenapa ini PSK datang ke gereja? Atau ketika kita melihat ada orang-orang yang mungkin sudah lama nggak datang ke gereja, lalu dia duduk kebetulan di samping kita lihat, tumben ini orang datang, pasti ada maunya, gitu ya. Seakan-akan pandangan kita menolak mereka. Saudara, tentu orang yang tertolak ini akan merasakan tekanan, kekecewaan, bahkan juga mungkin tidak bersemangat dalam melakukan apapun dalam komunitas itu. Alih-alih meminta dia supaya dia berperan aktif atau maksimal dalam hidupnya, dia akan ragu ketika dia mau melakukan ini. Gak enak lah, nanti orang bilang saya begini, gak enak lah. Jadi semua banyak gak enaknya saudara. Tentunya saudara ini akan menghambat kapasitas orang tersebut untuk menjadi maksimal. Saudara, tetapi apabila orang tersebut merasa sudah diterima dalam komunitas, Bapak Ibu, mungkin kalau itu adalah anak kita, mungkin kalau itu adalah saudara-saudara kita, kapasitasnya akan lebih maksimal ketika dia diterima sebagai teman. Maka harga dirinya bangkit dan dia akan lebih baik lagi di dalam kehidupannya. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus berkhotbah di bukit ini, orang-orang yang di hadapan Yesus itu adalah orang banyak yang sedang hidup dalam tekanan luar biasa. Penjajahan Romawi atas kehidupan orang-orang ini, Yahudi ini saudara, itu membuat hidup mereka berada di dalam kemiskinan. Mereka hidup dalam duka cita, dalam keteraniayaan. Bapak Ibu bisa bandingkan khotbah, teks khotbah. Minggu lalu saya khotbahnya dari Matius 5 juga ya, yang tapi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Maka ketika Yesus bicara di hadapan mereka, orang-orang itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang teraniaya. Bahkan saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak mampu secara spiritual, secara tuntutan agama, begitu ya. Mereka tidak mampu memenuhinya, saudara. Mereka mungkin karena pekerjaan mereka jarang ke gereja atau jarang beribadah ke bait Allah. Mereka karena keterbatasan ekonomi mereka tak mampu mempersembahkan seekor merpati pun. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dipinggirkan dalam strata sosial masyarakat. Orang-orang penting satu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang bahkan juga rohaniawan, pemuka-pemuka agama, karena mereka mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka.
Siapa yang peduli dengan rakyat seperti itu? Mereka ini adalah orang-orang yang mungkin karena untuk berobat saja pun gak ada duitnya, gak ada uangnya untuk datang ke rumah sakit atau ke dokter atau ke tabib. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya dikutuk secara moral, mereka berdosa, maka ada penyakit dalam diri mereka. Itu orang-orang itu, saudara. Dan Yesus prihatin dengan kesulitan mereka. Dia melihat mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Berkali-kali Alkitab mencatat ketika Yesus melihat orang banyak itu, disebutkan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka pada saat itu jauh dari Allah. Mereka sudah mengalami kebimbangan, mereka kebingungan, mereka kehilangan banyak hal. Mereka bukan hanya kehilangan semangat, tapi kehilangan gairah, kehilangan pengharapan. Bahkan lebih parah lagi, mereka kehilangan identitas mereka. Mereka merasa bahwa Allah meninggalkan mereka, sehingga mereka dijajah oleh bangsa lain. Di mana Allah Yahweh itu? Mereka merasa mereka jauh sekali dari Allah. Itu sebabnya dalam teks pasal 5 ini sampai pasal 7 itu bicara sebenarnya tentang identitas umat Allah. Beberapa buku itu menyebutkan ini adalah etika hidup umat Allah. Bagaimana harusnya umat Allah itu seperti itu. Saudara, dan minggu lalu kayak gitu ya, saya uraikan sedikit. Minggu lalu di hadapan orang-orang yang seperti itulah Yesus katakan, berbahagialah. Dan hari ini saudara-saudara, dalam teks selanjutannya Yesus mengatakan satu identitas baru yang dilekatkan. Kamu adalah garam dunia. Saudara-saudara bayangkan ya, susah gini. Di tengah-tengah situasi yang mereka kehilangan identitas, mereka ini merasa gini, kami ini miskin, kami ini nggak bisa apa-apa, kami ini siapalah kami ini. Tapi Yesus bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara, ini sebuah paradoks. Ketika mereka merasa bahwa mereka tidak ada apa-apanya, mereka merasa lemah tak berdaya, tapi Yesus lekatkan sesuatu yang sangat berharga. Kamu adalah garam dan terang dunia kepada mereka. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, garam itu, kenapa Yesus pakai garam dan terang? Saudara, kita tahu konteksnya. Mereka adalah orang-orang sederhana, saudara. Menggunakan metafora garam dan terang itulah metafora yang dikenal oleh mereka setiap hari. Mereka sebagian adalah nelayan, mereka hidup di pinggir Danau Galilea. Mereka hidup juga di dalam kegelapan. Mereka tahu betapa pentingnya terang. Saudara, mungkin kalau orang metropolitan ya, yang tiap hari gemerlap lampu, jarang mati lampu, itu mereka nggak ngerti sekali gitu. Tapi ketika orang-orang yang sering dalam kegelapan, mereka itu nyalakan satu pelita saja, beli minyaknya saja mahal. Mereka ketika Yesus katakan kamu adalah terang dunia, itu bermakna sekali Bapak Ibu. Garam dan terang adalah simbol. Garam ini adalah apa Bapak Ibu ya? Ada sebuah simbol kemurnian atau lambang kemurnian, diproduksi dari alam, dari laut, lalu kemudian dikeringkan, lalu kemudian dipakai untuk banyak hal sekali dalam kehidupan. Digunakan untuk mengawetkan bahan makanan, menghindari pembusukan, lalu kemudian juga dipakai untuk makanan-makanan. Rasanya kalau nggak ada garam itu makanan tidak akan terasa lezat dan nikmat ya. Bapak Ibu yang mungkin diet garam itu akan merasa lah itu ya, kayaknya makanan itu rasanya hambar tanpa garam. Lalu kemudian kita melihat bagaimana kemudian garam itu pun bisa juga dipakai untuk luka, menyembuhkan luka, antiseptik dan seterusnya. Terang itu apa Bapak Ibu? Terang itu ya untuk mengalahkan kegelapan. Satu lilin saja itu bisa mengalahkan kegelapan yang begitu pekat, saudara. Kita tahu apa itu garam dan terang, saudara-saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa hidupmu harus punya nilai dan makna. Kedua metafora tadi menggambarkan bahwa hidupmu harus bernilai, harus menjadi berkat, harus berdampak. Saudara-saudara, analogi yang dipakai Tuhan Yesus itu merujuk kepada suatu nilai dan manfaat hidup orang-orang Kristen, hidup orang-orang umat Allah.
Hidupan yang tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki keberkatan kepada orang lain, itu adalah kehidupan yang sia-sia dan tidak layak sebenarnya untuk dijalani. Apa artinya kita hidup kalau kemudian kehidupan kita hanya untuk merusak, hanya membawa orang kepada kesedihan, bahkan membawa pertikaian dan penderitaan bagi sesama kita. Saudara-saudara, Yesus dalam teks ini tidak mengatakan kepada orang-orang itu, sebaiknya kamu jadilah terang dan garam. Kamu jadilah kamu terang, atau seharusnya kamu jadilah, enggak. Tetapi dia berkata, kamu adalah garam dunia. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan halastesges, artinya garam di antara manusia di dunia. Lalu juga disebutkan terang dunia itu pakai kata kosmo, terang di antara manusia di dunia. Saudara-saudara, kalau kata jadilah itu masih proses, Bapak Ibu. Ya, itu kata yang menunjuk kepada sebuah proses supaya kita berjuang untuk menjadi seperti itu. Tapi kalau pengertian kamu adalah, itu bicara tentang identitas dan karakter, saudara. Ini bicara tentang way of being, saudara. Seorang anak atau seorang ayah, ya, saya nggak akan bicara atau mengatakan kepada anak saya, nak, kamu ini sebaiknya jadi anak saya. Enggak, Bapak Ibu. Saya akan katakan kepada saya, kamu anak papa, tuh, kamu anak saya, kamu anak ayah. Lucu kan kalau kita bilang sama anak kita, nah, kamu ini sebaiknya jadi anak saya. Enggak bisa. Kenapa? Karena dia memang sudah anak kita. Identitas itu yang kita ingatkan kepada dia. Tetapi kemudian, saudara, identitas itu kemudian Yesus katakan itu mengandung konsekuensi. Artinya apa? Ketika kita way of being kita adalah identitas kita. Saya adalah, gitu ya, saya adalah anggota jemaat Getsemani, apa gitu. Diikuti dengan way of livingnya. Konsekuensinya ketika kamu mengatakan kamu adalah anggota jemaat di sini, ketika kamu mengatakan aku adalah orang Indonesia, aku adalah penduduk Indonesia, aku adalah netizen Indonesia, gitu ya. Way of livingnya sinkron enggak? Kalau kemudian kita mengatakan aku adalah orang Indonesia, tapi kemudian kita berkendara di sebelah kanan jalan, enggak nyambung, Bapak Ibu. Loh, kamu hidup di mana ini? Loh, saya di Indonesia. Lah, Indonesia itu aturannya di sebelah kiri. Saudara, seterusnya. Way of being kita harus relate dengan way of livingnya kita, cara kita. Yesus maka katakan begitu dalam Matius 5 ayat 13. Sehingga ketika garam itu tidak lagi jadi asin, maka apa gunanya selain diinjak-injak orang? Ketika terang itu tidak menyinari dan tidak bercahaya bagi dunia, apa gunanya dia menjadi terang? Yesus mengatakan, way of beingmu, identitasmu harus selaras dengan way of livingmu, cara hidupmu. Saudara-saudara, identitas dan karakter garam dan terang ini harus menjawab kebutuhan di tengah-tengah dunia, saudara. Keberadaan garam dan terang itu haruslah merupakan jawaban. Maka ada lagu gini, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Kita mau jadi terang di tengah kegelapan, Bapak Ibu. Maka ketika kita menjadi garam, kita harus bisa memberikan cita rasa. Kita harus bisa mengawetkan, menghindarkan pembusukan yang terjadi di tengah-tengah dunia. Kita bisa menyembuhkan yang terluka. Ketika kita menjadi terang, maka kita bisa menyinari, membuat orang melihat apa yang baik dan benar. Ketika orang dalam kegelapan, Bapak Ibu, main tabrak sana tabrak sini. Ketika orang dalam kegelapan itu, orang nggak tahu, raba-raba sana raba-raba sini, nggak tahu. Hidup dalam ketidaktahuan. Tapi ketika bicara tentang terang, maka kita hadir memberikan gambaran mana yang benar, mana yang seharusnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam identitas tersebut, Yesus mengajak para murid dan orang banyak pada saat itu masuk kepada satu standar spiritualitas yang lebih tinggi. Way of being-nya tadi masuk ke dalam way of living-nya. Bagaimana standar spiritualitas yang lebih tinggi, saudara? Dia bukan hanya sekedar melakukan praktek, ya. Dikatakan begini dalam Matius 5 ayat 20.
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, mungkin kita bingung ya, kenapa kita komparasinya dengan ahli Taurat dan orang Farisi, saudara? Ini bicara tentang spiritual, saudara. Saudara, Yesus mengatakan begini. Saya menyoroti, saya cari kemarin definisi apa penggunaan kata benar ini, saudara. Dia pakai kata dikaiosune, saudara. Dikaiosune itu begini, saudara. Dikaiosune itu artinya, terjemahannya adalah perbuatan saleh. Oke, perbuatan saleh. Orang Farisi melakukan perbuatan saleh. Kewajiban agama, dia juga lakukan. Hubungan yang benar nih, saudara. Masuk kepada satu, definisi relasi yang benar. Relasi yang benar itu relasi yang intim, bukan relasi yang sekedarnya. Lalu masuk ini yang menarik sekali yang saya coba renungkan kemarin. Sesuatu yang benar di hadapan Allah. Apa maksudnya, saudara? Yesus mau bilang begini, jika hidup keagamaanmu, praktek-praktek keagamaanmu, saya mau ajak kita ingat tadi yang saya katakan di atas. Mereka ini nggak mampu mempraktekkan hidup keagamaan mereka dengan berbagai alasan. Mereka nggak punya waktu karena mereka kerja, mereka nggak punya uang mempersembahkan korban. Ini mereka nih tadi. Lalu Yesus bilang sama mereka, kalau kamu hanya berpikir keterbatasanmu hanya ke praktek-praktek keagamaan itu saja, batasan dari untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan itu hanya praktek-praktek keagamaan saja, maka sebenarnya kau tak berkenan di hadapanku. Kau nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, artinya gini, saudara. Dalam praktek keagamaan yang sulit mereka lakukan dan kerjakan, mereka tunaikan saat itu, Yesus bukan mau katakan begini, oke lah, nggak usah kamu lakukan. Atau Yesus nggak katakan gini, nggak apa-apa lah, lakukan aja lah, sebisamu aja. Enggak. Tapi Yesus mau naikkan standar spiritualitasnya lebih lagi. Dia mau katakan begini, kau harus lakukan itu, dan lakukan itu bukan dengan hati yang terpaksa, bukan karena sebuah kewajiban, tetapi lahir dari hati yang tulus dan penuh sukacita karena relasimu sudah benar di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa sekali, saudara. Saya merenungkan begini, kita boleh saja, saudara, memberi diri kita terlibat dalam pelayanan, banyak pelayanan. Engkau bisa saja memberikan hartamu sebagai persembahan kepada Tuhan. Engkau bisa saja memberikan bahkan persepuluhanmu kepada Tuhan. Tapi dengar baik-baik, kalau engkau lakukan semua itu hanya karena dasar kewajiban dan keterpaksaan, maka sesungguhnya Allah tidak berkenan atas semua yang kau persembahkan itu. Saudara-saudara, wah, bagi saya ini menegur kuat sekali nih. Saudara, dikaiosune. Kebenaran itu bukan kau datang ke gereja. Saudara, saya mau katakan begini, kalau kita datang ke gereja, Tuhan nggak berkenan, saudara. Kalau engkau hanya datang ke gereja karena terpaksa, Tuhan nggak ingin engkau berpura-pura memuji Tuhan, padahal di saat yang sama hatimu sedang mengutuki dan membenci temanmu. Tuhan ingin engkau melakukan itu, memuji menyembah Tuhan, didorong oleh cinta Tuhan yang sudah tercurah dalam hidupmu, didorong oleh karena rasa syukur Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, sehingga engkau pun mengampuni sesamamu. Tuhan ingin engkau melakukan itu dengan hati yang tulus dan sukacita. Amin. Saudara-saudara, bukan karena terpaksa, sehingga bedanya datang ibadah dengan hati yang sudah tulus, siap dipersiapkan itu dengan yang enggak, akan terlihat beda, saudara. Terlepas dari berbagai kendala-kendala, maka orang tidak akan lagi dipaksa-paksa untuk datang tepat waktu ya. Jangan terlambat ya datang ke gereja ya. Jangan lupa kasih persembahan persepuluhanmu ya. Enggak itu lagi enggak. Dia enggak di level itu lagi. Dia di level itu enggak perlu lagi. Ayo ikut pelayanannya. Enggak di situ. Di kaiosune itulah ketika dia melihat ada kebutuhan, dia memberikan hidupnya. Bukan hanya hartanya, tapi dirinya dipakai untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, wow, berat ya. Tapi indah sekali. Pahit kedengarannya, tapi ini harus dikatakan Bapak Ibu. Itulah kebenaran firman Tuhan. Saudara, lalu bagaimana kita bisa memiliki karakter garam dan terang dalam dunia tadi?
Nah, ayat yang ke-17 Yesus bilang begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara gini, tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi hukum Taurat dengan kekuatan dan kebajikannya sendiri, saudara. Deal di situ. Itu dasar teologisnya. Nggak akan ada yang bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada yang bisa memenuhi hukum Taurat. Karena itulah Kristus datang untuk menggenapinya. Saudara, hanya melalui anugerah keselamatan dalam Yesus Kristuslah kita dimampukan untuk luput dari tuntutan hukum Taurat itu. Amin. Hanya karena Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Nggak ada sedikit pun perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita. Deal. Hukum Taurat itu nggak bisa menyelamatkan kita. Hanya karena anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Demikian pula saudara-saudara, hanya dengan memandang dan kepada keteladanan Kristus sajalah kita akan dimampukan hidup sebagai garam dan terang. Metafora ini mengajak kita untuk melihat begini. Garam itu bisa berfungsi ketika dia memberikan dirinya dihancurkan, Bapak Ibu. Dirinya dilarutkan, betul? Dilarutkan dalam makanan. Dia dihancurkan larut bersama makanan. Dia dilarutkan dalam apapun. Dia meleburkan dirinya, menghancurkan dirinya. Lilin pun harus dibakar supaya dia bisa menghasilkan cahaya. Dia mengorbankan dirinya untuk berdampak kepada orang lain. Yesus mati di kayu salib menjadi berkat, menjadi jalan keselamatan untuk kita. Saudara-saudara, untuk dapat menggarami dan menerangi dunia, maka orang percaya harus menjadikan Kristus sebagai teladan. Orang percaya harus mau dibentuk serupa dengan Kristus. Saudara, ini berarti kita harus memiliki karakter Kristus. Kita harus mau dibentuk dalam kehidupan spiritual kita. Kita mau dibentuk sedemikian rupa terus hari-hari supaya seperti Kristus. Saudara-saudara, ada buku The Connected Generation. Buku ini adalah hasil survei dari Barna Group dengan World Vision. Saudara-saudara, survei ini dilakukan terhadap lebih dari 15.000 kaum muda dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Rentang usianya 18 sampai 35 tahun. Nah, responden ini dibagi dalam 4 kelompok, saudara-saudara. Yang pertama, kelompok prodigals, disebutnya prodigals. Itu mantan orang Kristen. Orang yang dulu pernah Kristen, tapi sekarang dia nggak Kristen. Itu prodigals. Apa dibilangnya? Murtad. Apa? Mualaf. Itu mualaf kalau agama itu. Tapi pokoknya begitu, tinggalkan agama Kristen. Yang kedua itu namanya nomad, saudara. Nomad itu pengembara rohani, saudara. Dia ngaku masih Kristen, tapi udah lama kali nggak ke gereja. Coba colek. Ada nggak di rumah kita kayak gitu? Ya, inilah dia sebutkan itu nomads. Yang ketiga, saudara, adalah istilahnya habitual church goers. Ini orang yang rutin datang ke gereja. Minimal dia itu 3 kali sebulan datang tuh, atau 2 kali sebulan dia datang. Tapi imannya dangkal. Dia bahkan nggak tahu kenapa Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia nggak tahu. Pokoknya dia datang ke gereja aja. Datang ke gereja udah, kadang-kadang di gereja dia waktu khotbah dengar-dengar main HP gitu kan. Udah selesai ya. Kok cepat banget gitu ya. Padahal dari tadi dia dengar-dengar atau lihat ada HP kan. Ini church goer, saudara. Lalu yang terakhir, resilient disciples. Artinya apa? Murid Kristus yang tangguh. Nah, ini adalah golongan orang yang punya komitmen mendalam, ikut ibadah, mengalami pertumbuhan, terhubung dengan firman Tuhan, merespon firman Tuhan dengan benar, hidupnya benar, begitu ya. Itulah resilient disciples. Nah, saudara, apa pentingnya ini? Saya angkat ini. Ada 2 temuan yang penting sekali untuk kita boleh renungkan, saudara. Yang pertama gini, ternyata Indonesia kan termasuk situ ya. Indonesia tuh punya prodigals terendah di dunia. Tahu tadi prodigals ya? Yang dari Kristen nggak Kristen lagi gitu. Dia entah agama apalah pokoknya. Ini prodigals yang terendah di dunia. Dia cuma 2%. Indonesia hanya 2%. Dibandingkan rata-rata global itu sampai 21%. Negara-negara lain itu 21%. Nah, itu di prodigals ya. Lalu habitual church goers, Indonesia paling tinggi di dunia. Bayangkan, habitual church goers itu tadi orang yang datang ke gereja, datang, pulang, dah gitu ya. Kalau kata Pak Marihot waktu itu gitu, datang, duduk, dengar, dah gitu pulang. Gak ada ngaruhnya.
Pokoknya dia datang pulang. Ini 65% dibandingkan rata-rata global tadi 21%. Indonesia paling tinggi. Apa artinya saudara? Artinya gini, orang-orang Kristen di Indonesia itu jarang yang murtad. Wah, itu positif. Oke ya, jarang yang murtad. Artinya cuma 2% murtad ya. Dikit dong. Tapi kebanyakan orang Kristen di Indonesia adalah church goers. Datang, duduk, diam, dah. Datang, duduk, diam, dah. Rajin ke gereja, hidupnya nggak berdampak apa-apa. Indonesia paling tinggi saudara. Dietrich Bonhoeffer mengatakan begini, dalam bukunya The Cost of Discipleship, harga dari sebuah pemuritan. Dia mengatakan begini, ada harga mahal yang harus dibayar dalam mengikut Kristus saudara. Ada harga, kita harus taat, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus mau jadi serupa dengan Kristus. Ini harga yang harus dibayar tuh mahal, ikut pemuritan tuh mahal Bapak Ibu. Harganya mahal sekali. Tapi Dallas Willard dalam bukunya The Great Omission, pengabaian yang agung, ya bukan pemberitaan yang agung seperti amanat agung ya begitu ya. Bukan, tapi sebaliknya. Dallas Willard mengatakan bahwa jauh sekalipun harga yang dibayar mahal untuk ikut Kristus, tetapi jauh lebih mahal harga yang harus dibayar ketika kehidupan seorang Kristen tidak dimuridkan. Wah, saya merenungkan ini luar biasa Bapak Ibu. Orang Kristen yang tidak dimuridkan akan lebih besar, lebih mahal harganya. Itu sebabnya gereja banyak sekali berkonflik. Karena orang-orang di dalam gereja hanya datang dan tidak dimuridkan. Saudara-saudara, oleh karena itu, di dalam beberapa minggu ke depan, gereja kita melaksanakan pemuritan Bapak Ibu. Gereja kita ini sudah beberapa tahun ini terus melaksanakan pemuritan. Bapak Ibu, pemuritan itu bukan berarti selesai masalah, enggak. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau tidak dimuridkan, sedang dimuridkan saja pun masih ada kendala. Bagaimana lagi kalau tidak dimuridkan? Apa arti pemuritan? Mendewasakan umat menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini kita akan memulai namanya pemuritan Kambium modul 2, bertumbuh. Ada 10 sesi yang akan diberikan. Wah, kendala pertama selalu peserta itu akan begini. Wow, 10 minggu ya. Wah, nggak arisan lah aku. Apalah yang aku lakukan 10 minggu ini? Hanya mendengar saja, udah habis khotbah, dengar lagi muritan. Tapi Bapak Ibu, sebagian besar yang pernah ikut sebenarnya mengalami ada pertumbuhan rohani, ada pemahaman yang diubahkan dalam kehidupan umat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu marilah doakan ada 30 orang yang ikut angkatan yang pertama ini. Dan kita rindu saudara-saudara, Bapak Ibu yang lain ikut ambil bagian di dalam pemuritan ini. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita harus begitu? Ketiadaan pemuritan dalam gereja akan mengakibatkan orang-orang Kristen tadi akan seperti garam yang kehilangan asinnya dan terang yang kehilangan cahayanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, panggilan sebagai garam dan terang adalah sebuah peringatan dan tuntutan agar kita hidup berdampak, memberi positif di tengah-tengah dunia. Hanya dengan demikianlah dunia akan tertarik dengan pemberitaan yang disampaikan oleh gereja, saudara. Kehadiran orang Kristen yang tidak berdampak tidak menjadi murid Kristus yang sejati. Yesus samakan dengan garam yang hambar yang siap untuk diinjak-injak orang, dibuang, gak ada gunanya. Saudara ingatlah bahwa kehadiran kita sebagai murid-murid Kristus ini di tengah dunia adalah untuk menjadi berkat, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bagi banyak orang, menjadi terang tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu memberkati kami, mengingatkan kami tentang identitas kami, way of being kami. Tetapi juga Tuhan mengingatkan kami, ada konsekuensi dari itu semua. Kami harus hidup di dalam identitas itu. Kami harus hidup menjadi berkat. Kami harus memberikan dampak, menggarami dan menerangi dunia di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, umat-Mu ini, mampukanlah kami Bapa, supaya di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, kami dimampukan Tuhan, untuk terus boleh mengalami pertumbuhan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah arah pertumbuhan yang kami rindukan. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan, untuk gereja tempat ini, jemaat tempat ini. Tuhan berkati terus senantiasa, agar jemaat kami terus mengalami pertumbuhan iman dan pertambahan jiwa. Di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan kami,
Kami percaya Yesus Engkau jawaban. Kami datang kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan pertolongan Tuhan. Hanya Kristus yang sanggup menolong, menguatkan, menopang kami yang lemah dan tak berdaya ini. Tuhan berkati jemaat kami yang mengalami problema di dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka dapat menata kelola urusan bisnis mereka, bahkan pekerjaan mereka dengan benar, seturut dengan hikmat Tuhan. Di dalam hikmat ini ada ketaatan yang juga mereka kerjakan. Mereka hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, berbisnis seturut dengan kehendak Tuhan, bukan untuk kehendak sendiri. Bekerja juga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk diri sendiri. Sehingga sungguh-sungguh melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami jadi berkat dan berdampak di tengah-tengah Bengkulu. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat kami mengalami sakit penyakit. Kami rindu lawatan Tuhan dinyatakan untuk Ibu Suryana Murnata, untuk Ibu Dharma Siregar. Kami berdoa untuk anak kami Ellen, Tuhan berkati juga. Untuk jemaat kami juga Ibu Rosmali Simbolon. Kami berdoa juga bahkan mereka yang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan, lawatlah mereka, sembuhkan, pulihkan mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, biarlah Tuhan mengurapi, memberkati pemulihan mereka. Kami berdoa ya Bapa, untuk anak-anak kami juga yang sedang studi di luar kota maupun di luar negeri, Tuhan berkati. Yang bekerja juga Tuhan berkati, sehingga hidup mereka dalam pekerjaan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Studi anak-anak kami yang sedang akan masuk kepada jenjang perguruan tinggi, Tuhan berkatilah. Mereka yang sedang mempersiapkan diri dalam ujian praktek, Tuhan memberkati mereka senantiasa. Oh Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk kerinduan kami untuk merenovasi gereja-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, cukupkan biaya yang diperlukan. Jadikan kami semua menjadi alat sarana berkat Tuhan untuk rencana renovasi ini. Berkati usaha pekerjaan kami, sehingga melalui pekerjaan dan usaha kami juga terus boleh mendukung terlaksananya program-program gereja, terlebih juga untuk rencana renovasi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati juga untuk negara kami tercinta, khususnya untuk pemimpin-pemimpin kami, presiden kami. Tuhan memberkati juga jajaran kabinetnya. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Juga kami berdoa untuk para pemimpin kota dan provinsi Bengkulu ini. Tuhan berkati gubernur dan jajarannya, wali kota dengan jajarannya. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang duduk di kursi-kursi pemerintahan dengan jabatan-jabatan yang penting, jabatan-jabatan tertentu. Jadikan mereka saluran berkat Tuhan bagi banyak orang, sehingga dunia melihat bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup. Mereka sungguh-sungguh menjadi garam. Mereka sungguh-sungguh mengarami dan menerangi di tengah-tengah dunia melalui jabatan-jabatan dan pekerjaan mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu juga kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Nyatakan pemulihan-Mu bagi daerah-daerah yang masih tertimpa bencana alam. Kami berdoa untuk daerah Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat. Kami berdoa juga Tuhan untuk daerah Jawa Barat yang mengalami longsor. Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Tuhan, kasihanilah negeri kami Tuhan. Luputkanlah kami dari bencana alam. Kami berdoa Tuhan, lindungi juga Bengkulu dari bencana alam apapun, dari gempa bumi, dari badai, tsunami, dari tanah longsor. Tuhan, kasihanilah kami. Berkati juga Tuhan untuk perdamaian dunia. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin dunia. Luputkanlah dunia dari peperangan global. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Kami rindu Tuhan, dunia ini menjadi dunia yang indah, dunia yang tertib dan damai, yang setiap makhluk boleh hidup berdampingan dan penuh dengan cinta kasih, saling berbagi suka dan duka dalam hidup di tengah-tengah dunia. Tuhan, Engkau melawat para pemimpin-pemimpin bangsa di dunia ini Tuhan. Kau memberkati juga Tuhan pergumulan kami pribadi. Tuhan menolong, menyertai. Mungkin di dalam syafaat ini ada di antara kami yang menaikkan doa secara pribadi, menaikkan menjerit karena penderitaan mereka oleh karena hubungan keluarga, atau juga oleh karena sakit penyakit, atau banyak hal lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah jauh dari kami. Dengan telinga-Mu mendengar seru dan doa umat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.